Bab 1101, itu kamu. Hampir tidak ada iblis fusiform yang bisa menembus fluktuasi esensi darah yang tak terlihat dan menakutkan tempat naga emas melewatinya. Aura mengerikan begitu kejam dan tirani sehingga bahkan 5 raja abisal besar terpengaruh meskipun berada di kedalaman jurang. Boom, kepala naga emas raksasa tiba-tiba menyerbu ke Black Devor Demon Folk yang diringkas oleh 6 Black Empress. Hanya butuh sepersekian detik untuk cahaya emas dan hitam bertepatan di udara. Ledakan mengerikan berturut-turut mengguncang seluruh bagian abisal. Namun, sinar keemasan dan hitam hanya terjerat untuk sementara waktu sebelum kabut hitam tiba-tiba meledak dan menghilang. Keenam permaisuri hitam jelas tampak terkejut dan kemudian dimakan dalam hitungan detik oleh naga emas yang tampak ganas. Mereka tidak punya waktu untuk berteriak kesakitan sebelum mereka dibakar dan diuapkan untuk menjadi bagian dari naga emas dalam fluktuasi esensi darah yang menakutkan. Naga emas memanjang dari 500 meter hingga 1000 meter secara instan dengan aliran cahaya emas yang menghubungkan punggungnya dengan tombak naga emas. Naga emas raksasa yang menerjang ke bawah menggelengkan kepalanya dan mengibas-ngibaskan ekornya saat menuju lurus ke kedalaman jurang yang dalam. Sementara itu, Raja Hitam pindah. Dia, yang diposisikan tepat di tengah-tengah 5 raja, menggerakkan tubuhnya sedikit dan muncul di hadapan naga emas. Warna merah keemasan yang intens memancar dari tubuh naga emas menerangi tubuh Raja Hitam. Dia memiliki ekspresi dingin di wajahnya sementara rambut hitam berbentuk cakram di belakang kepalanya tiba-tiba tumbuh lebih panjang. Rambutnya yang hitam pekat membuatnya tampak seolah-olah lubang hitam besar telah terbuka di belakang punggungnya. Bahkan, dia adalah inti dari seluruh lubang hitam. Dengan sedikit memutar tubuhnya, dia melahap semua cahaya di dalam lorong abisal dan juga sebagian kecil dari pancaran cahaya dari tubuh naga emas raksasa. Tiba-tiba, naga emas sepanjang 1000 meter itu menyusut setidaknya sepertiga sebelum menabrak lubang hitam. Lubang hitam itu dalam dan gelap sehingga naga emas menghilang ke kehampaan begitu jatuh ke dalam lubang. Namun, bagian dalam lorong abisal bergetar di saat berikutnya. Kepulan kabut merah keemasan melonjak dan menyembur dari lubang hitam. Pada saat yang sama, seluruh bagian itu bergetar hebat. Sejumlah besar makhluk abisal dihancurkan dan berubah menjadi energi abisal dalam getaran yang mengikutinya. Sebagian energi abisal diserap ke dalam bidang abisal sementara sebagian lainnya diserap oleh Tanggulin. Warna merah keemasan di mata Tanggulin melonjak sekali lagi. Dia mengarahkan tombak naga emas ke depan. Gelombang udara merah keemasan yang mengelilingi tubuhnya berguling dan terombang-ambing sebagai aura yang tak tertahankan dan kuat terpancar dari seluruh tubuhnya. Lubang hitam menyusut menyebabkan Raja Hitam muncul sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tanggulin di atas. Suara sedingin es tetapi menyenangkan bergema di seluruh gua. Ini kamu. Semua orang dari Blood God Army jelas mendengar kata-kata itu. Murid-murid Blood One tampaknya mengerut ketika dia duduk kaku di kursi utama. Itu tidak mengejutkannya untuk mendengar Raja Hitam berbicara dengan suara manusia. Dia merasa sedikit cemas bahwa Raja Hitam mampu mengenali Tanggulin sebagai orang yang telah melahap 2 raja abisal. Ada 108 tingkat jurang yang membentuk bidang abisal. 2 tingkat pesawat sudah hancur. Itu tampak seperti jumlah yang kecil. Tetapi dalam kenyataannya, itu mampu mengguncang sumber asal seluruh pesawat abisal. Jika ini terus berlanjut, bagian itu mungkin akan terputus jika jurang tidak bisa dihancurkan. Umat manusia, sekali dan untuk selamanya, akan terbebas dari masalah yang tak terselesaikan ini yang mirip dengan tumor ganas. Rupanya, Raja Hitam menyadari ini. Tidak diragukan lagi. Raja-raja abisal akan mencurahkan semua upayanya untuk membunuh Tanggulin dengan segala cara untuk mencegah penghancuran pesawat abisal. Pada saat ini, Blood One menyesal telah mengekspos Tanggulin terlalu dini. Dia tidak punya banyak pilihan karena ledakan pesawat abisal tidak terduga. Kalau tidak, dia akan melancarkan serangan hanya setelah Tanggulin menjadi lebih kuat. Jika Tanggulin memiliki kemampuan Blood One selain kemampuan melahap Golden Dragon Spear, mungkin mereka bisa menyelesaikan masalah serius pesawat abisal untuk selamanya. Huanyun, The Hairless Douluo Chao Dezi berteriak keras. Zhang Huanyun segera mengerti. Dalam waktu singkat, dia muncul diam-diam di belakang Tanggulin untuk melindungi Tanggulin.
Karena musuh sudah menemukan kehadiran Tang Wulin. Mereka harus melindungi Tang Wulin dengan segala cara sehingga tidak ada yang akan menimpanya. The Black Monarch pindah. Tubuhnya hanya bergoyang sekali dan dia muncul dari udara tipis dalam jarak 100 meter dari Tang Wulin. Semakin dekat dia mendekat. Tang Wulin yang lebih jelas bisa melihat kecantikannya yang luar biasa yang hanya bisa disaingi oleh Gu Yuena dari semua wanita yang pernah ditemui Tang Wulin sebelumnya. Kemampuannya untuk meniru bentuk manusia benar-benar luar biasa. Mata dingin es Raja Hitam tampaknya telah berubah menjadi jurang haus darah. Dia menatap Tang Wulin dengan lekat-lekat. Sementara tangannya terulur ke depan secara bersamaan untuk meraih tubuh Tang Wulin. Dua bola kabut hitam mengembun menjadi cakar raksasa yang langsung merobek ruang. Pada saat yang sama, roda rambut hitam di belakang kepalanya tiba-tiba mulai berputar. Sebuah lubang hitam besar muncul diam-diam di belakang punggung Tang Wulin untuk mengisolasinya dari Bright Mirror Douluo Zhang Huanyun. Itu adalah pertemuan pertama Zhang Huanyun dengan Raja Hitam. Dia memanggil, "Oh." Tidak, di dalam hatinya ketika cermin cerah di belakang punggungnya bersinar dengan terang dan mengecam pusaran hitam tanpa keberatan. Namun, cakar Raja Hitam sudah menjebak tubuh Tang Wulin. Tang Wulin mendengus dingin. Tombak naga emas di tangannya meledak dengan ribuan cahaya tombak. Setiap aliran cahaya mirip dengan kilatan petir yang menyala-nyala. Sinar tombak melesat keluar dengan liar dan bertabrakan dengan kuat ke dalam sinar hitam. Kedua energi itu berselisih satu sama lain. Black Devor Demon Fog menghasilkan kemampuan korosif dan melahap yang kuat dalam upaya untuk menghancurkan cahaya tombak yang dilepaskan oleh tombak naga emas Tang Wulin. Fluktuasi esensi darah Tang Wulin meningkat ke titik tertinggi. Dia berharap bisa menyalurkan lebih banyak kekuatan esensi darah untuk meringankan ketidaknyamanan di tubuhnya. Tentu, dia mengarahkan semua kekuatan esensi darah di tubuhnya ke tombak tanpa syarat sedikit pun. Tiba-tiba, aliran cahaya merah keemasan tiba-tiba menyusut dan meledak dengan momentum yang tak tergoyahkan. Mereka menyatu bersama dan berubah menjadi tombak emas merah solid yang menembus dua cakar tajam ke wajah Raja Hitam. The Black Monarch tidak berusaha mengelak, tapi dia memberikan ham dingin. Dengan kecepatan kilat, dia meraih ujung tombak dengan tangan kanannya sehingga pengaruh megah tombak itu berhenti tiba-tiba. Keduanya sangat khawatir. Tang Wulin merasa makhluk di hadapannya bahkan bukan makhluk dalam bentuk manusia tetapi lubang hitam yang sangat besar. Kekuatan melahap yang sangat besar terpancar dengan marah dari teknik tombak Tousan Accusing Fingers-nya. Hampir menghisapnya dalam sekejap. Namun, satu rune demi satu muncul di permukaan tombak naga emasnya pada saat ini. Rune yang tampak aneh tidak ada di Douluo kontinen. Setiap rune unik dan muncul dalam bentuk naga. Mereka memanjang dan tumpang tindih satu sama lain berlapis-lapis di Golden Dragon Spear yang kemudian berubah menjadi Tousan Accusing Fingers. Perasaan Tang Wulin untuk melahap berhenti tiba-tiba. Di sisi lain, wajah Raja Hitam berubah seolah dia dibakar. Tiba-tiba, dia melonggarkan cengkeraman tangan kanannya. Tang Wulin terasa berbeda sekarang ketika semburan energi besar menghantam tubuhnya tiba-tiba. Dia memberikan ham teredam saat darah merembes dari 7 lubangnya. Itu pada saat itulah ketika tombak naga emas melahap gumpalan energi Raja Hitam melalui tempat yang direbut oleh Raja Hitam. Energi mengalir ke tubuh Tang Wulin. The Black Monarch menatap Tang Wulin dengan tatapan terbakar. Dia dipenuhi dengan niat membunuh yang bisa menyebabkan pergolakan di surga saat ini. Tangan kanannya mengepal dan tiba-tiba mengayunkan tinju. Seluruh bagian abisal terhenti. Ukuran kepalan tangannya hampir sama dengan diameter lorong abisal. Meskipun Tang Wulin berhasil menyerap energi Raja Hitam sebelumnya, dia merasa tubuhnya hampir meledak karena kenyang. Tidak mungkin dia bisa mengubah jumlah energi sebesar itu untuk membalas saat ini. Bab 1102, Penjaga 9 Roh. Tang Wulin masih jauh di bawah standar Raja Hitam dinilai dari kualitas intrinsik mereka. Tidak ada tempat dia bisa menghindar saat ini. Selain itu, pukulan Raja Hitam jelas merupakan serangan limit Douluo peringkat. Bagaimana dia akan mendapat kesempatan untuk menahannya? Latar belakang hitam di belakang Tang Wulin secara bertahap memudar untuk mengungkapkan cermin cerah yang menggantung tinggi di udara. Pada saat yang sama, teriakan nyaring dan jelas bergema di sekitarnya. Semua jalan langit dan bumi,
Jiwa Douluo. Siklus Dewa Darah. Meterai. Suara itu milik Blood One. Dengan seruannya yang gemuruh, pancaran 9 warna berlari sepanjang dan luasnya jalan keluar lorong itu sekaligus. Rune raksasa turun dari langit untuk menelusuri lorong. Segera, pancaran 9 warna muncul dari area di sekitar lorong dan permukaan dinding. Sinar yang beredar menyebabkan pancaran hitam yang dipancarkan dari pukulan Raja Hitam menyusut. Itu bukan kekuatan Douluo tanpa hati, tetapi kekuatan planar dari seluruh pesawat Douluo benua. Dari perspektif benua Douluo, makhluk abisal adalah penjajah dari pesawat dunia lain, sehingga secara inheren akan ditolak oleh pesawat benua Douluo. Kalau tidak, benua Douluo tidak akan mampu menahan 108 tingkat jurang semenjak 6.000 tahun yang lalu. Segel bagian itu telah menggunakan kekuatan planar benua Douluo sejak awal waktu untuk mengunci tempat itu. Saat ini, Blood One menyalurkan kekuatan planar melalui arai besar Dewa Darah untuk melawan Raja Hitam. Pada saat yang sama, itu juga digunakan untuk menekan bagian abisal sehingga makhluk abisal yang kuat yang datang mengisi daya dapat dilemahkan. Jika bukan karena kehadiran arai besar Dewa Darah, bagaimana mungkin manusia bisa menekan pesawat abisal selama 6.000 tahun? Aliran cahaya cerah menyapu area di atas kepala Tanggulin. Sinar mengubah 3 kali di langit sebelum bertepatan dengan roh-roh langit dan bumi di pesawat Douluo benua untuk berputar 9 kali sebelum akhirnya meninju pukulan Raja Hitam. Badai energi yang kuat meletus di lorong itu secara instan. Tubuh Tanggulin menghilang tiba-tiba dalam cahaya putih yang intens. Ini adalah bagian yang luar biasa dari menggunakan keterampilan jiwa domain. Cermin cerah Douluo Zhang Huanyun menyerap tubuh Tanggulin langsung melalui domain cerminnya yang cerah dan menggabungkan kekuatannya dengan arai besar Dewa Darah untuk melawan Raja Hitam dengan paksa. Saat itulah Black Monarch mengungkapkan kemampuan pangkat Raja pesawatnya. Dia tetap di udara di tengah badai energi yang mengerikan. Meskipun dihantam oleh dampak yang begitu kuat, dia melayang seperti patung dan hampir tidak terguncang sementara matanya berseri-seri dengan cahaya seperti sepasang permata hitam. Tangannya bergerak berirama dan dengan lembut di depan tubuhnya saat dia menyulap gumpalan sutra hitam di antara jari-jarinya yang berputar ke arah Douluo cermin cerah. Zhang Huanyun tidak memilih untuk membalas dengan paksa. Dia sudah maju ke pangkat limit Douluo dan bahkan memiliki satu set perlengkapan perang 4 kata. Paling tidak, dia harus bisa melawan Raja Hitam bahkan jika dia gagal mengalahkannya. Hanya ada Zhang Huanyun dan darah satu dari tentara Dewa Darah yang merupakan 2 pilar kekuatan utama. Seseorang tidak hanya harus mengandalkan kekuatan seseorang ketika bertarung melawan raja-raja abisal kelas atas. Yang lebih penting, seseorang harus melibatkan seluruh kekuatan planar Douluo benua untuk melawannya. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Raja Abisal dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Itulah mengapa Blood One memilih untuk menggabungkan usahanya dengan sisa 8 Dewa Darah untuk meluncurkan Dewa Darah besar. Dan tidak melibatkan musuh sendirian. Selama Blood Gods Grid Arai stabil, dominasi pesawat benua Douluo bisa dirasakan. Meskipun kekuatan Raja Hitam dan status setengah dewa, dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan potensi yang paling kuat ketika pesawat abisal ditekan oleh pesawat benua Douluo. Ketika satu pihak dilemahkan dan yang lainnya menguat, akan lebih mudah bagi manusia untuk menahan Raja Hitam. Tanggulin mampu mengancam asal-usul kehidupan para Raja Abisal, sehingga ia dianggap sebagai kartu truf umat manusia. Bahkan dengan kekuatan hebat seperti itu, Raja Hitam tidak berani menantang arai besar darah dewa sendirian. Mungkinkah dia khawatir bahwa Tanggulin bisa melahap kekuatan asalnya setelah menyaksikan kemampuannya? Oleh karena itu, Zhang Huanyun membawa Tanggulin saat mereka mundur. Yang paling penting sekarang adalah menstabilkan situasi saat ini. Sinar putih melintas dan Zhang Huanyun sudah keluar dari Blood Gods Grid Arai. Dia tidak terus bertarung dengan Raja Hitam. Pada saat yang sama, Tanggulin tampak berkilauan dengan cahaya merah keemasan di sebelah Zhang Huanyun. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Namun demikian, itu disaksikan oleh setiap prajurit di tentara Dewa Darah. Mereka melihat Tanggulin menggunakan pengaruhnya yang sangat kuat untuk memusnahkan keenam permaisuri hitam dalam hitungan detik dan bertarung dengan gagah berani melawan Raja Hitam.
Siluet merah keemasannya mendominasi seluruh adegan yang tertanam dalam pikiran semua orang. Tang Wulin sudah menjadi pahlawan tentara setelah mereka menyaksikan penampilannya di tantangan jaringan pertempuran Star-Star. Namun, mereka tidak merasakan sejauh mana kekuatan Tang Wulin pada saat itu. Setelah semua, dia bertarung melawan 3 kata master baju zirah pertempuran di bawah batasan kompetisi. Baru sekarang mereka menyaksikan kemampuan bertarung Tang Wulin yang mengerikan. Naga emas raksasa dengan panjang lebih dari 500 meter meninggalkan kesan yang begitu mendalam sehingga mengejutkan mereka sampai ke inti. Saat ini, Tang Wulin dengan cahaya merah keemasan yang mengelilingi tubuhnya terus berkembang sementara aura di tubuhnya sebagian terlihat. Energi 6 permaisuri begitu keluar dari dunia ini sehingga Tang Wulin tidak bisa menyerap sebagian besar darinya. Sisa energi dikeluarkan melalui serangan. Bagaimanapun, kekuatan asal Black Empress masih menyatu dengan tubuhnya. Inti naga dan inti jiwa Tang Wulin bersirkulasi secara berlebihan. Dengan demikian, aura yang dipancarkan dari tubuhnya sangat tidak stabil. Jika seorang guru jiwa biasa telah menyerap energi sebesar itu, tubuh sang guru jiwa akan meledak. Namun, Tang Wulin berbeda. Dia memiliki tubuh yang dapat menahan energi yang sangat besar. Lebih penting lagi, Life Seed merasa puas dengan Tang Wulin sebagai tubuh inangnya sekarang setelah menyerap benih pesawat 2 Raja Abisal. Kekuatan hidup yang tebal di tubuh Tang Wulin melindunginya. Tang Wulin sama sekali tidak perlu khawatir menderita luka-luka di tubuhnya setelah menerima perlindungan kekuatan hidup dari Life Seed. Setiap makhluk hidup memiliki asal-usul hidupnya sendiri. Semakin kuat asal-usul kehidupan seseorang, semakin kuat energi kehidupannya. Energi yang dikonversi dari Life Seed memperkuat asal mula kehidupan Tang Wulin sedemikian rupa sehingga tubuhnya tetap stabil dan tidak meledak meskipun terus-menerus meningkatkan energinya. Oleh karena itu, Tang Wulin merasa seolah-olah dia tidak bisa menghabiskan energinya. Sekaligus, energi di seluruh tubuhnya berosilasi antara ekspansi dan kontraksi sementara tombak naga emas di tangannya berdenyut dengan sinarnya. Dia berharap bisa masuk ke jurang untuk terus bertarung. Dia masih bisa merasakan kekuatan luar biasa Raja Hitam meskipun energi yang berkembang di tubuhnya. Energi Raja Hitam tetap menjadi ancaman bagi hidupnya. Namun, energi yang melonjak di tubuhnya meningkatkan keinginannya untuk bertarung. Aku tidak akan kembali tidak peduli seberapa kuat musuh itu. Gagasan tunggal ini ada dalam pikiran Tang Wulin saat ini. Pangkat spiritualnya mengalami transformasi kecil setelah peningkatan asal-usul hidupnya. Dia merasakan pergantian 9 roh langit dan bumi yang disalurkan dari arai besar darah dewa. Akhirnya, dia merasa seolah-olah telah bertransformasi menjadi penguasa langit dan bumi. Huanyun, mundurlah. Suara Blood One terdengar. Zhang Huanyun tertegun sejenak saat dia melihat ke arah Blood One. Saat ini, makhluk abisal telah berhenti menyerang sesaat setelah merasakan tabrakan antara 2 pembangkit tenaga besar sebelumnya. Namun, makhluk abisal masih terus keluar dari celah itu terus-menerus. Huanyun tidak mengerti energi yang digunakan oleh pesawat abisal yang memungkinkannya untuk menahan sombong dari arai besar Dewa Darah. Blood One berbicara dengan suara yang dalam. Susunan yang hebat akan melindungi Tang Wulin. Hanya dia yang bisa mengalahkan makhluk abisal ini sekarang. Wulin, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, kami akan membantu Anda untuk menjadi orang inti dari arai besar Dewa Darah kami. Anda tidak perlu khawatir tentang pertahanan. Anda hanya akan bertanggung jawab atas serangan itu. Cobalah yang terbaik untuk membunuh musuh. Apakah kamu mengerti? Jangan khawatir dengan energi yang tidak bisa Anda serap. Tetapi serahkan ke benih Anda. The Hairless Douluo menyadari kualitas khas tubuh Tang Wulin. Dia kemudian datang dengan penilaian tentang benih dan memberikan perintahnya. Saat ini, energi di tubuh Tang Wulin berkembang pesat membuatnya tampak seperti balon besar. Dia bahkan tidak berani membuka mulutnya karena takut tubuhnya akan hancur oleh energi yang bocor ketika dia membuka mulutnya. Jadi, dia mengangguk pada Blood One. Bukannya dia tidak mau menyalurkan energi ke Life Seed. Benih kehidupan harus mau menyerap energi juga. Life Seed cukup selektif karena ia paling menyukai energi dari Plane Seed pesawat abisal. Lingkaran Dewa Darah. Penjaga 9 roh. Berputar. Bab 1103, Dewa Darah Arai Hebat.
Platform 9 putaran tiba-tiba berputar. Sinar langit dan cahaya roh bumi turun dari langit, membentuk penghalang berbentuk kerucut. Tang Wulin tiba-tiba merasakan kekuatan menariknya. Dan langsung, sensasi aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia sudah menjadi penguasa langit dan bumi pada saat itu, seolah-olah segala sesuatu di dunia berada dalam kendalinya. Indranya menyebar tanpa batas. Kemampuannya untuk merasakan berbagai elemen langsung hilang. Seluruh jajaran gunung tampak seolah-olah berada dalam bidang penglihatannya. Dia bahkan bisa merasakan hal-hal lebih jauh. Dia merasa seperti takdir seluruh benua Douluo bergantung padanya. Ini membuat indranya menjadi sangat jernih. Dia merasakan perubahan yang luar biasa di dalam dirinya. Perasaan kembung yang dimilikinya dalam tubuhnya hilang sepenuhnya. Ini karena dia sekarang merasa seperti dia maha kuasa. Dengan dukungan dari roh langit dan bumi, dia menjadi sangat kuat. Tombak naga emas di tangannya sangat panas sekarang. Dan dia mendengar raungan naga memekakkan telinga. Tombak Golden Dragon-nya tampak hidup. Bersinar tidak seperti sebelumnya. Di dahi Tang Wulin, tanda yang dibentuk oleh Life Seed menjadi lebih terlihat. Gumpalan lampu hijau tiba-tiba melayang keluar dari dahi Tang Wulin. Roh langit dan bumi yang dimasukkan ke tubuhnya dengan arai darah dewa tiba-tiba mengalir ke arah yang berlawanan. Seketika, seluruh penghalang cahaya ditutupi oleh lingkaran hijau. Sumber kehidupan yang sangat padat langsung menyebar ke seluruh jajaran. Ketika mereka merasakan efek dari lingkaran hijau ini, 9 dewa darah, dari darah 1 ke darah 9, telah mengejutkan ekspresi di wajah mereka. Ini karena mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidup mereka sendiri sangat diperkuat. Energi kelelahan mereka dipulihkan. Bahkan lebih anehnya, dengan menguatnya sumber kehidupan ini, roh-roh langit dan bumi yang semula berada di bawah bimbingan arai besar dewa darah saja tiba-tiba meningkat. Seolah-olah mereka menemukan sumber mereka ketika mereka melonjak seperti sekawanan lebah. Apa ini? Mata darah Wan menjadi cerah. Dia tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Meskipun dia tidak sepenuhnya jelas apa benda ini di dalam tubuh Tang Wulin, dia bisa menebak bahwa itu pasti sesuatu yang penting bagi seluruh pesawat. Itulah yang melahap asal-usul dua Raja Abisal. Dia pasti telah menyalurkan energi yang diserap kepada mereka untuk membantu mereka memanfaatkan kekuatan pesawat. Dengan ini, kepercayaan diri mereka dalam bertarung melawan pesawat Abisal meningkat pesat. Balok cahaya terang melekat di udara. Di bawah mereka, ekspresi Raja Hitam itu sedingin es. Tanpa emosi sama sekali. Di depan matanya, tubuh Tang Wulin terus tumbuh. Dengan pemasukan bayangan, tubuhnya dengan cepat mencapai ketinggian 10 meter. Tombak naga emas di tangannya juga membesar. Meskipun dia sendirian, melayang-layang di sana dengan dukungan dari Blood Gods Great Arai. Dia memancarkan perasaan seolah-olah dia bisa bertarung melawan 1000 orang sendirian. Raja Hitam mengayunkan tangannya. Banyaknya makhluk abisal yang membeku di tempat sebelum ini melonjak seperti segerombolan lebah dan segera melonjak ke langit. Di bawah perintah Zhang Huanyun, setiap prajurit tentara Dewa Darah memulai serangan mereka lagi. Untuk sementara waktu, berbagai sinar dan amunisi ringan menenun jaring senjata raksasa, menyegel jalan tempat makhluk abisal keluar. Tang Wulin memegang tombak naga emasnya dan menatap ke bawah dengan dingin. Ketika makhluk abisal meninggal, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Helai energi abisal tidak kembali ke pesawat abisal tetapi malah menembak ke arah Tang Wulin. Tampaknya dalam sekejap mata, mereka telah membentuk pusaran dengan Golden Dragon Spear sebagai pusatnya dan mereka melonjak ke dalam alat ilahi. Energi yang sangat kuat langsung melonjak ke tubuh Tang Wulin, membuat cahaya merah keemasan di tubuhnya meningkat intensitasnya. Tubuh Tang Wulin membesar dan dia menyerang dengan tombaknya tanpa sadar. Naga emas raksasa sekali lagi menjadi perpanjangan tombak naga emasnya dan tiba-tiba meluncur ke kerumunan makhluk abisal, menghancurkan sejumlah besar dari mereka. Makhluk-makhluk abisal berubah menjadi energi abisal dan dilahap olehnya. Dengan dukungan roh surga dan bumi, daya tahan Tang Wulin sangat meningkat. Seolah-olah dia memiliki tubuh besar lainnya. Energi yang tidak dapat ia tahan akan diserap oleh tubuh ekstra ini. Aura di sekitarnya juga tumbuh semakin kuat.
Tang Wulin benar-benar yakin bahwa energi yang bisa dia kendalikan saat ini dapat dibandingkan dengan limit Douluo. Di bawah perlindungan benih kehidupan dan roh surga dan bumi, dia tidak perlu khawatir tentang tubuhnya yang hancur berkeping-keping. Tanpa ragu, situasi ini tidak dapat ditiru di tempat lain. Ini karena hanya ada satu arai besar Dewa Darah seperti itu di seluruh benua Douluo. Dengan penambahan umpan Life Seed setelah menyerap benih pesawat abisal, itu memberinya kemampuan untuk sementara waktu mengendalikan sejumlah besar energi. Bagi Tang Wulin, ini tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang luar biasa yang belum pernah dia alami sebelumnya. Bagian yang terbaik adalah, dengan pengalaman seperti itu memungkinkannya untuk merasakan perubahan energi dari peringkat para ahli. Ini memberikan dasar yang kuat untuk masa depannya. Dalam keadaan normal, kultivasi master jiwa dilakukan perlahan-lahan secara bertahap. Seorang guru jiwa hanya bisa menempuh jarak dengan meletakkan fondasi yang kokoh selangkah demi selangkah. Itu seperti apa yang dikatakan pengrajin suci Zhenhua kepada Tang Wulin sebelumnya, jika dia mau berspesialisasi dalam penempaan. Dia bisa membantunya dengan cepat mencapai jajaran gelar Douluo melalui metode tertentu. Namun, Tang Wulin menolak tawaran ini. Ini karena jika dia mengambil jalan pintas, fundamentalnya tidak akan cukup kuat. Akan sulit baginya untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi di masa depan. Tang Wulin telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki pemahaman yang kuat tentang fundamental. Bahkan ketika dia menyerap energi pesawat abisal ini, yayasannya sangat stabil karena dia memiliki dua inti besar. Inti naga dan inti jiwa yang dia kembangkan sendiri. Sebagai energi intinya, dia tidak memiliki kekhawatiran tuan jiwa normal. Namun, basis kultivasinya tidak akan mengalami peningkatan luar biasa hanya dengan menyerap energi ini sendirian. Jika itu terjadi, ia masih akan menghadapi masalah besar. Oleh karena itu, sementara Tang Wulin mengubah energi ini melalui inti naga dan jiwa inti, ia hanya menyerap sebagian dari esensi. Juga, ia terutama menggunakan bagian ini untuk meningkatkan dan memperkuat tubuhnya. Bukannya meningkatkan basis budidaya kekuatan jiwanya. Meski begitu, kekuatan jiwanya didorong ke puncak 6 cincin dalam waktu singkat. Ini dilakukan hanya dengan menggunakan energi surplus. Sebagian besar energi yang diserap digunakan untuk memperkuat tubuhnya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pilihan terbaik karena akan meletakkan dasar yang baik baginya untuk terus menembus segel Raja Naga Emasnya di masa depan. Segel Raja Naga Emas adalah hal terpenting bagi Tang Wulin. Tidak hanya mereka dapat meningkatkan basis kultivasinya, tetapi mereka juga terikat pada kehidupannya. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak menganggapnya serius? Dia telah menyerap sejumlah besar energi, dan dia diam-diam merasakan perubahan dalam Life Seed. Dia memasukkan energi murni ini ke dalam Life Seed dan hanya mempertahankan jumlah yang sangat kecil untuk dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan, meskipun Life Seed tidak terlalu menghargai energi murni ini, itu masih menyerap semuanya. The Life Seed tampaknya tidak hanya memiliki kecerdasan, tetapi juga memiliki kebijaksanaan luar biasa. Itu mengerti niat Tang Wulin. Sumber kehidupan padat mengintensifkan rona emas merah pada tubuh Tang Wulin. Sensasi kembung yang dia rasakan juga berkurang. Dia menembak tanpa henti dengan Golden Dragon Spear-nya. Dia tidak perlu memikirkan kehabisan energi. Setiap ledakan seperti tembakan dari amunisi jiwa tetap yang paling kuat. Itu menghancurkan makhluk-makhluk abisal di bawahnya menjadi sedikit. Bahkan makhluk abisal dari peringkat Black Monarch ragu-ragu untuk naik ke atas. Dia benar-benar menahan 10.000 musuh sendirian. Dengan dukungan dari peralatan berteknologi tinggi prajurit Blood God Army, situasinya benar-benar terkendali. 5 Raja Abisal tidak berani untuk melawannya pada saat ini. Bukan karena Raja Hitam dan yang lainnya tidak memiliki kepercayaan diri. Itu sebenarnya karena semakin dekat mereka dengan keluarnya lorong, semakin besar tekanan planar yang harus mereka tahan. Bab 1104, semuanya tiba-tiba. Saat itu, para pendahulu dari benua Douluo telah membayar harga yang besar untuk arai besar Dewa Darah. Selain 6.000 tahun peningkatan, arai besar darah dewa selalu sangat efisien dalam memanfaatkan roh langit dan bumi. Selain itu, ia mendapat umpan balik energi kehidupan dari Life Seed.
Ini tidak diragukan lagi menyelesaikan masalah kekuatan Dewa Darah menjadi satu-satunya sumber kekuatan. Alis Black Monarch terjalin erat. Dia melihat rentetan tanpa henti dari tombak naga emas di udara dengan mata berbinar-binar. Dia juga mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin saat dia melahap energi abisal. Meskipun mereka masih bisa kehilangan energi abisal ini untuk saat ini, itu masih melemahkan energi asal pesawat abisal. Selain itu, musuh mereka sudah membunuh 2 Raja Abisal. Lorong Abisal bukanlah jalan satu arah. Jadi itu terbuka untuk invasi. Dia bisa merasakan bahwa manusia di hadapannya ini memiliki tubuh yang tidak terlalu kuat. Atau setidaknya, itu belum pada tingkat yang dapat menimbulkan ancaman bagi mereka. Namun, masalahnya adalah bahwa meskipun manusia ini terlihat lemah, kecepatan pertumbuhannya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan makhluk abisal manapun. Begitu manusia ini berkembang menjadi dewa setengah dewa. Dengan senjata miliknya, dia bisa saja menghancurkan jurang maut. Jika tidak ada yang lain, kehadirannya akan membuatnya sangat sulit bagi pesawat abisal untuk menyerang dunia manusia lagi. Ketika pikiran Raja Hitam melintas di benaknya, niat membunuh di matanya begitu besar sehingga tampaknya memiliki substansi. Tidak heran Raja Sage, yang telah tertidur nyenyak ketika dia menunggu jurang untuk berevolusi menjadi alam ilahi, telah terbangun dan ingin menerobos bagian ini terlepas dari harga. Benar-benar ada manusia yang bisa mengancam keberadaan mereka saat ini. Tidak peduli apa, mereka harus membunuh manusia ketika dia masih di buayan. Ketika dia memikirkan hal ini, mata Raja Hitam bersinar lebih terang. Namun, dia tidak bertindak gegabah. Bahkan ketika 4 Raja Abisal di sekitarnya ingin pergi, dia masih menunggu dengan tenang. Dia sedang menunggu kesempatan. Dihakimi oleh Blood Gods Great Arai manusia, dia memperhitungkan bahwa peluang mereka untuk menerobos secara paksa tidak akan tinggi. Rentetan di pesawat itu terlalu kuat. Dengan kekuatannya, dia hanya bisa menjamin bahwa dia sendiri bisa pergi dari ini. Jika salah satu Raja Abisal lainnya mati lagi, maka inti jurang maut akan terguncang sekali lagi. Dia percaya bahwa kesempatan akan muncul. Itu akan menjadi momen di mana mereka akan bertaruh untuk keberhasilan atau kegagalan seluruh operasi mereka dalam satu gerakan. Untaian hitam berputar di sekitar tangan Raja Hitam dan membentuk struktur yang menyerupai jaring besar di udara. Itu terus melahap dan menyerap energi abisal di udara dan memasukkannya ke celah-celah. Retakan melengkung saat dibuka dan ditutup, berganti ukuran terus-menerus. Ketika mereka ditekan oleh Blood Gods Great Arai, mereka akan menyusut. Tetapi ketika dihadapkan dengan dampak penuh dari pesawat abisal, mereka akan mengembang. Perubahan konstan ini saling terkait satu sama lain dan lebih banyak makhluk abisal muncul dari retakan. Tang Wulin melanjutkan serangan makhluk abisal ketika 2 Raja Abisal muncul dari antara makhluk abisal. Meskipun mereka bukan dari peringkat monark, mereka jelas ahli catatan abisal. Blood One mengatur susunan besar saat dia mengamati kondisi pesawat abisal di bawahnya. Pandangannya seperti sumur kering, tidak bergerak dengan sedikit pun riak. Dia tidak terlalu khawatir saat ini. Arai hebat darah dewa sudah dalam ayunan penuh. Jika pesawat abisal ingin mempertahankan retakan, mereka harus terus membayar mahal. Meskipun energi abisal akan dikembalikan kepada mereka, tidak mudah bagi mereka untuk mengubah energi daur ulang menjadi kekuatan tempur. Jika gesekan ini berlanjut, selama mereka tidak menembus segel pada akhirnya, mereka pasti akan mengalami pukulan hebat pada jumlah mereka. Mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memulai pasang abisal lain dalam ratusan tahun. Dengan Blood Gods Great Arai menerima input dari Life Seed, kondisinya saat ini tidak bisa lebih baik. Tang Wulin didukung oleh jajaran besar. Blood One yakin bahwa kecuali dewa yang sebenarnya muncul, tidak ada yang bisa berharap untuk melewatinya. Tang Wulin berada di bawah peningkatan arai besar darah dewa. Setidaknya, di lokasi ini, dia adalah setengah dewa yang sangat kuat. Bukan karena dia telah mencapai peringkat ini sendiri. Itu karena, dalam proses serangannya, dia telah memanfaatkan roh langit dan bumi yang mengeluarkan gelombang kejut energi. Bahkan jika raja yang paling kuat dari pesawat abisal tiba, itu mungkin tidak dapat keluar dari lorong. Juga, dengan adanya Life Seed,
Siapa yang berani mengambil risiko hidup mereka melawan Tang Wulin? Itu adalah tombak naga emas yang bahkan bisa melahap benih pesawat. Oleh karena itu, ketika Tang Wulin berdiri dengan mantap dan mempertahankan pembomannya, Blood One tahu bahwa tidak ada cara bahwa tentara Dewa Darah akan kehilangan perang ini lagi. Bahkan dia tidak berharap Tang Wulin dapat menjadi pilar untuk menekan pesawat Abyssal ketika dia bahkan tidak memiliki basis budidaya 7 cincin. Ketika dia melihat Tang Wulin melayang di udara dengan baju besi emasnya yang bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, dia merasa bersalah untuk pertama kalinya. Dia menyesal menggunakan taktiknya untuk menghalangi Tang Wulin sehingga putrinya tidak akan terlalu dekat dengannya. Dia bisa melihat bahwa pemuda ini memikul beban yang luar biasa berat untuk seseorang yang begitu muda. Tetapi dia juga memiliki potensi dan kekuatan besar yang jauh melampaui usianya. Sebagai seorang pejabat tinggi di pasukan, tentu saja, dia mengerti apa itu arai besar darah dewa. Dia terkejut bahwa dia bisa mempertahankan seluruh susunan hebat pada tingkat seperti itu menggunakan kekuatan Tang Wulin saja. Ini berarti bahwa selama dia ada di sini, hampir tidak mungkin pesawat Abyssal keluar dari lorong. Tanpa ragu, setelah pertempuran ini, Tang Wulin akan sangat terkenal di ketentaraan. Prestisenya bahkan mungkin melebihi Zhang Huanyun ketika dia pada usia yang sama. Bagaimanapun, meskipun Zhang Huanyun sangat berbakat dengan bakat alami, dia tidak memiliki kemampuan untuk menjaga jalan Abyssal sendirian. Selama Tang Wulin setuju, tidak ada keraguan bahwa cermin cerah Douluo Zhang Huanyun tidak diragukan lagi akan meninggalkan jabatan Komandan Tentara Darah Dewa kepadanya. Ini karena tidak ada orang yang lebih cocok darinya. Dia pasti akan mendapat dukungan dari seluruh pasukan. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk menyesalinya sekarang. Tetapi pemuda ini tampaknya tidak menyimpan dendam. Untungnya, ketika dia memikirkan hal ini, tatapannya tidak bisa membantu tetapi mencari putrinya di antara masa. Dia menemukan Long Yuxue cukup cepat. Sebagai kepala Secret Service, tugas Long Yuxue di medan perang adalah memberikan dukungan di tempat yang paling dibutuhkan. Dia harus selalu siap untuk mendukung garis depan dengan serangan jarak jauh. Meskipun dia terus bergerak, matanya tidak pernah meninggalkan sosok emas yang melayang di udara. Oh, putriku tersayang, mata tajam apa yang kamu miliki? Saya harap Anda benar-benar mendapatkan kesempatan. Long Tianwu tertawa seolah mengejek dirinya sendiri. Mulai saat ini, ia sama sekali tidak berniat mencegah putrinya mengejar Tang Wulin. Dia tidak bisa tidak berpikir dengan geli bahwa benua Douluo adalah tempat di mana kekuatan adalah kebajikan terbesar seseorang. Bahkan jika lawan yang harus dihadapi oleh pemuda ini di masa depan sangat kuat, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk melindungi dirinya sendiri dengan kemampuannya. Tepat ketika pikiran dan emosi Long Tianwu berubah, dia tiba-tiba mengerutkan alisnya dengan erat. Rasa dingin dunia lain tiba-tiba mencengkeram hatinya. Rasa dingin ini melonjak dalam dirinya dengan cara yang paling aneh. Sebagai seorang ahli titel Douluo Rank, indranya sangat tajam. Ini buruk. Ada yang tidak beres. Long Tianwu menoleh ke sumbernya secara naluriah saat dia mengandalkan akal sehatnya. Tampaknya tidak ada perubahan di tempat di mana pandangannya jatuh. Namun, tatapannya tiba-tiba jatuh pada prajurit tentara Dewa Darah. Ini adalah seorang prajurit yang bertugas mengendalikan meriam jiwa. Gerakannya dan tidak tampak aneh. Namun, dalam pengertian Long Tianwu, dia jelas merasa bahwa prajurit ini berbeda dari yang lain. Jiwa bela dirinya adalah es salju. Dan di medan yang dipenuhi es dan salju ini, indranya lebih peka daripada para pakar dengan peringkat yang sama. Karena sedikit gangguan, dia tidak fokus pada medan perang utama. Itulah mengapa perubahan itu tampaknya terjadi dengan cepat. Long Tianwu tidak mengeluarkan suara. Dia mulai mendekati prajurit ketika dia diam-diam memanfaatkan kekuatan jiwa tubuhnya, mempercayai penilaiannya sendiri. Namun, pada saat itu, prajurit itu sepertinya merasakan sesuatu juga. Dia tiba-tiba berhenti menembakkan meriam jiwa di tangannya. Dia berdiri tegak, berbalik, dan menatap Long Tianwu. Apa yang Long Tianwu lihat adalah wajah muda. Wajahnya memiliki senyum tipis. Tetapi senyum itu muncul benar-benar menyeramkan di mata Long Tianwu. Ini, detik berikutnya, prajurit itu bergerak.
Dia langsung berubah menjadi gumpalan asap. Dia bukan satu-satunya. Di arah yang berbeda, 8 tokoh lainnya juga bergerak. Jumlah mereka ada 9. Mereka tampaknya menerkam 9 dewa darah pada saat yang sama. Mereka semua bergerak dengan kecepatan luar biasa dan tubuh mereka dengan cepat ditutupi oleh baju perang. Mereka semua memiliki baju tempur pertempuran 3 kata. Dan aura basis kultivasi mereka juga menyarankan bahwa mereka memiliki gelar Douluo Rank. Mengerikan. Aura jahat yang kuat keluar dari tubuh mereka. Untuk sesaat, Blood Guts Great Arai dipukul dengan aura jahat dari luar dan meskipun stabil, jelas terguncang sebentar. Bab 1105, Serangan Jiwa Tuan Jahat. Tanpa ragu, Arai besar darah dewa sangat kuat. Ia bahkan bisa dianggap sebagai susunan yang paling kuat di seluruh planet Douluo. Namun, ia memiliki kekurangannya sendiri juga. Arai ini hanya efektif terhadap makhluk dari pesawat lain. Kekuatan planar yang dibentuk oleh roh surga dan bumi hanya akan mengusir orang luar. Itu tidak akan berdampak pada makhluk hidup dari pesawat yang sama. 9 sosok yang tiba-tiba berlari keluar barusan bukan dari pesawat abisal. Tidak ada keraguan tentang ini. Namun, mereka telah dibebankan secara langsung pada 9 dewa darah yang mempertahankan susunan besar tanpa pertimbangan untuk kehidupan mereka sendiri. Perubahan ini terlalu mendadak. Itu sangat tiba-tiba sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Raja Hitam yang dengan dingin mengamati jalan keluar lorong dari kedalaman jurang mengambil kesempatan ini dan membuatnya bergerak. Dia memimpin 6 Raja Abisal dan diduga menyerbu ke arah pintu keluar. Ini adalah serangan bersama dari dalam dan luar. Berdampak pada musuh mereka dari kedua sisi. Ya, ini adalah kesempatan yang Raja Hitam tunggu. Ini adalah peluang yang diciptakan oleh mitra mereka. Situasi yang awalnya sudah stabil tiba-tiba berubah. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Bahkan Douluo Chaodezi yang tak berperasaan tidak pernah berpikir bahwa ini mungkin. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan memiliki musuh dalam barisan mereka sendiri di gunung salju yang begitu terpencil. Apalagi jumlah mereka begitu banyak. Cermin cerah Douluo Zhang Huanyun mengawasi seluruh medan perang. Dia adalah yang tercepat untuk bereaksi terhadap perubahan yang tiba-tiba. Ketika Long Tianwu merasakan ada sesuatu yang salah, dia segera memberitahunya melalui telepati. Namun, musuh mereka juga bereaksi dengan cepat. Mereka menerkam dewa darah pada saat yang sama dan membuat mereka bingung. Master Armor Tempur 3 kata yang menyerang Blood One menyeringai. Seberkas cahaya tiba-tiba naik dari belakangnya dan ditembak ke arah Zhang Huanyun. Masa cahaya baru saja muncul ketika meledak dengan cahaya keemasan menyala. Aura logam padat meletus dengan liar. Bagaimana mungkin Zhang Huanyun tidak mengenalinya? Ini adalah amunisi jiwa tetap peringkat 9. Kekuatan destruktif dari benda ini bisa mengubah gunung menjadi tanah datar. Selain itu, ada banyak tentara Blood God Army di medan perang sekarang. Dia tidak ragu. Bright Mirror Domain milik Zhang Huanyun langsung dibuka. Itu langsung menelan amunisi jiwa tetap peringkat 9 itu. Pada saat ini, komandan pasukan Dewa Darah ini telah menunjukkan ketegasannya. Dia bahkan tidak melirik 9 Dewa Darah. Setelah melahap amunisi jiwa tetap dengan domain cermin cerahnya, ia dengan cepat pindah ke bagian dalam arai besar Dewa Darah. Dia mengayunkan tangannya dengan kuat dan amunisi jiwa yang tetap langsung terbang menuju 7 Raja Abisal yang sedang mengisi ke atas. Zhang Huanyun tahu betul bahwa tidak mungkin baginya untuk mengurus kedua belah pihak sekaligus. Dia hanya bisa memilih untuk melepaskan amunisi jiwa tetap di satu sisi. Meskipun musuh di luar sangat kuat, mereka masih memiliki seluruh tentara Dewa Darah untuk bertarung melawan mereka. Musuh di dalam adalah yang paling menakutkan. Jika mereka membiarkan Raja-Raja Abisal yang dipimpin oleh Raja Hitam untuk mencapai dunia mereka, itu akan menjadi bencana yang benar-benar bencana. Itu sebabnya setelah dia mengumpulkan amunisi jiwa tetap dengan domainnya, dia muncul di dalam arai tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan amunisi jiwa tetap peringkat 9 ini untuk memblokir Raja Hitam dan para ahli lainnya. Serangan amunisi Sol peringkat 9 yang sangat mengerikan bahkan limit Douluo tidak akan mau menghadapinya secara langsung. Kalau tidak, bagaimana mungkin amunisi jiwa tetap peringkat 12 menghancurkan seluruh Akademi Shrek?
Tidak ada keraguan bahwa pilihan Zhang Huanyun benar. Jika dia ditahan di luar, masalah di dalam hanya akan memburuk. Namun, 9 Dewa Darah tampaknya telah terpengaruh pada saat yang sama. Long Tianwu adalah yang paling cepat bereaksi. Dia akhirnya memblokir musuh yang dia temukan sebelum dia mencapai Blood Eight. Dia memblokir lawannya dengan serangan seperti badai salju. Namun, musuhnya ini juga tangguh dalam kekuatannya. Kepulan asap abu-abu meletus dari tubuh lawannya. Es salju yang dilepaskan dari tubuh Long Tianwu langsung berwarna abu-abu. Jeritan memekakkan telinga dan ratapan menakutkan segera mengelilingi Long Tianwu. Tuan jiwa jahat. Long Tianwu melolong marah. Dia mengangkat lengan kanannya di depan dirinya sendiri. Sebuah kerucut es berwarna biru naik dari tanah. Sebuah pemandangan yang menarik muncul begitu kerucut es naik. Salah satu dari 9 roh langit dan bumi di udara jatuh di atas kerucut es yang membuat kerucut es tiba-tiba membesar. Semua aura menyeramkan itu langsung membeku. Bimbingan roh es. Karena Blood God Army mampu menjaga pesawat abisal selama 6.000 tahun. Keterampilan mereka secara alami luar biasa. Ini terutama berlaku bagi para ahli dari keluarga yang menjaga perjalanan abisal selama beberapa generasi. Mereka semua sangat kuat dibandingkan dengan tuan jiwa biasa. Kekuatan tuan roh jahat berbohong terutama dalam kejahatannya. Namun, ketika mereka dihadapkan dengan penguasa jiwa yang benar-benar kuat, mereka kebanyakan tidak bisa menang. Ekspresi tuan roh jahat berubah saat dia dengan cepat mundur. Dia di sini untuk melakukan penyergapan. Tetapi dia tidak ingin mati di sini. Ketika aura Spirit Es diinfus, dia hanya merasa seolah jiwanya sendiri akan membeku. Kekuatan tuan roh jahatnya sangat lemah. Long Tianwu tidak menindaklanjuti dengan serangan lain. Kerucut es melesat dengan kecepatan kilat. Itu membawa aura roh es itu dan melesat ke arah roh jahat lain di sisi lain. Prioritasnya saat ini adalah untuk menyelamatkan 9 Dewa Darah. Keuntungan terbesar dari tuan jiwa jahat ini yang muncul tiba-tiba adalah elemen kejutan mereka. Satu, mereka kehilangan itu. Di kerumunan puluhan ribu prajurit tentara Dewa Darah ini, kemungkinan tidak akan menguntungkan mereka. Jadi bagaimana jika mereka adalah Master Armor pertempuran 3 kata? Ini bukan lagi saat di mana judul Douluo bisa mendominasi pasukan besar sendirian. Jika alat jiwa yang kuat memiliki daya tembak mereka yang terfokus, mereka bahkan akan memberikan sakit kepala Master paling elit. Alasan serangan 9 tuan jiwa jahat ini adalah untuk menciptakan kesempatan bagi raja-raja abisal dalam petikan itu. Sosok kehijauan yang samar, yang juga merupakan penguasa jiwa iblis yang paling gesit, tampaknya telah mencapai Blood One hanya dalam satu napas. Topeng hijau muncul di kepalanya tanpa ada yang memperhatikan. Hanya mata, hidung, dan mulutnya yang terlihat. Penampilannya tidak terlihat. Pupil matanya berwarna hijau gelap. Dan baju perangnya berwarna hijau biru dengan sedikit warna ungu. Orang ini masih agak jauh. Tetapi bau busuk sudah keluar dari tubuhnya. Dia membuat lingkaran dengan tangannya dan 2 senjata seperti sabit menebas. Mereka menyerupai 2 ular hijau biru yang merayap menuju Blood One. Tanpa ragu, inti sebenarnya dari arai besar darah dewa adalah darah satu. Setelah Blood One terguncang, tidak mungkin bagi arai besar untuk dipertahankan. Itulah sebabnya tuan roh jahat ini menyerang dengan segala yang dimilikinya dengan serangan pertamanya. Blood One dengan dingin memandangi 2 masa cahaya hijau biru itu. Sinar dingin berkedip di matanya. Dia benar-benar tidak berharap akan ada masalah dari manusia dalam perang yang secara langsung terkait dengan kelangsungan hidup umat manusia. Para master jiwa jahat gila ini telah memilih untuk bergabung dengan pesawat abisal. Tidak mengherankan bahwa pesawat abisal mampu memecahkan bagian utama dan meluncurkan gelombang abisal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa ragu, semua ini sudah direncanakan. Untuk berpikir bahwa Roh Kudus Cult berani berkolusi dengan pesawat abisal. Ini hanya mendorong seluruh benua Douluo ke jalan kehancuran. Tidak masuk akal untuk berpikir bahwa ada orang yang mau menenangkan makhluk jahat ini. Orang yang bahkan tidak peduli dengan kehidupan umat manusia. 2 sinar hijau biru tercermin di mata darah satu. Dia mengangkat tangan kirinya dan pedang panjang sekitar 4 kaki muncul di tangannya. Dia menebas dengan pedang di tangan kirinya dengan gerakan ringan sambil mempertahankan arai besar darah dewa.
Sepertinya tebasannya ini tidak memiliki daya tembak. Juga tidak ada aliran energi. Namun, ekspresi tuan roh jahat yang mengenakan topeng kepala hijau berubah sangat. Ini karena dia jelas merasa bahwa ketika Blood One menebas dengan pedangnya, seluruh orangnya tampaknya telah menghilang. Saat dia menghilang, dia benar-benar bergabung dengan lingkungannya. Elemen dari setiap atribut langsung menjadi bagian dari dirinya. Semua elemen di bawah bimbingannya. Apakah dia mempertahankan arai besar darah dewa? Bagaimana mungkin dia masih memiliki kemampuan seperti itu? Selain itu, kekuatan spiritualnya bersambung.